Halo, welcome back to my channel. Bersama aku Imelawati. Kali ini aku akan membahas soal-soal pedagogi yang berkaitan dengan perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral. Serta satu lagi aku bahas tentang kesulitan belajar siswa. Nah, yang mau tahu apa aja soal-soalnya dan seperti apa pembahasannya, tetap ikutin video aku ya. Don't skip. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah: A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jadi, jawabannya adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Alasannya menjawab option B karena arti makna kognitif itu berkaitan dengan kecerdasan, dan kecerdasan diidentifikasikan dengan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah. Jadi kalau orang tersebut mampu memecahkan masalah dengan mudah, maka orang tersebut memiliki kemampuan kognitif yang bagus. Soal yang kedua, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah A. B. Budaya, C. Inspirasi, D. Pengasuhan dan lingkungan. Jadi jawabannya adalah D. Kenapa memilih D? Karena pengasuhan dan lingkungan itu adalah merupakan faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan seseorang. Nah, perkembangan ini termasuk ke dalam perkembangan kognitif pula. Jadi, ketika lahir memang anak tersebut sudah dibekali dengan kemampuan dan potensinya yang banyak, yang bagus. Nah, potensi tersebut akan berkembang apabila dipengaruhi dengan pengasuhan yang baik, lingkungan yang baik. Jadi jelas ya, perkembangan kognitif seseorang itu dipengaruhi oleh perkembangannya oleh pengasuhan dan lingkungan. Soal nomor 3. Kemampuan untuk berpikir, mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 tahun sampai 14 atau 15 tahun. Jadi jawabannya adalah C. C itu yaitu 7-11 atau 12 tahun. Kenapa memilih C? Karena pada tahap perkembangan yang menurut Jean Piaget itu ada 4 tahap perkembangan, yaitu tahap perkembangan sensori motor, kemudian tahap perkembangan praoperasional, kemudian perkembangan operasional konkret, tahap perkembangan yang terakhir itu operasional formal. Nah, di sini artinya ada kata kuncinya, objek-objek bersifat konkret. Artinya ini terkait dengan tahap perkembangan operasional konkret. Jadi harus dengan benda-benda yang nyata baru dia bisa kognitifnya itu bisa mampu memaknai sebuah pelajaran gitu ya. Nah, jadi ada di usia anak SD. Coba kita lihat anak SD di usia berapa sih? 7-11 atau 12 tahun. Soal yang keempat, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahap perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahap A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret dalam kurung operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya, sensori motor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terkait dengan objek yang bersifat konkret, operasional formal. Jadi jawabannya adalah A. Tentu dong teman-teman udah tahu kan, udah aku jelasin di soal nomor 3 tadi. Kalau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan objek-objek yang nyata, itu berarti seseorang dalam berpikirnya perlu mengoperasionalkan sesuatu yang konkret. Artinya di sini adalah tahap anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret atau disebut dengan operasional konkret. Soal nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional,
D. Moral. Nah, jadi jawabannya adalah C. Emosional. Kenapa memilih C? Karena di sini adalah kemampuan untuk membina hubungan baik. Artinya, untuk membina hubungan baik itu seseorang perlu emosional yang bagus. Serta di sini ada unsur memotivasi diri, itu perlu kemampuan atau kecerdasan emosional yang baik. Paham ya? Soal nomor 6. Seorang peserta didik mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan yang baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Jadi jawabannya adalah C. Sosial emosional. Di sini ada kata kuncinya ya, mampu menjalin kerjasama yang baik, artinya itu hubungan sosial. Kemudian juga ada istilah dia mampu memposisikan diri di lingkungan yang baik. Berarti tandanya seseorang tersebut secara emosional dia mampu menjaga hubungan baik dengan teman-temannya gitu. Jadi ini termasuk kecerdasan sosial emosional. Nomor 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam sebuah kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jadi jawabannya adalah A. Sosial emosional. Artinya di sini siswa tersebut tidak bisa mengendalikan diri untuk menyesuaikan di mana tempatnya untuk bisa diakui dalam kelompoknya. Nomor 8. Peserta didik telah memiliki moral yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, dan D. Penalaran interkonvensional. Nah, jadi jawabannya adalah A. Penalaran pasca konvensional. Kenapa memilih A? Karena di sini adalah termasuk ke dalam tahap perkembangan pasca konvensional, yaitu tahap perkembangan yang ketiga dari Kohlberg ini. Kohlberg itu menyatakan bahwa ada 3 tahap perkembangan moral spiritual seseorang, yaitu ada tahap prakonvensional, kemudian konvensional, dan pasca konvensional. Kalau prakonvensional itu artinya seseorang berorientasi pada kepatuhan dan hukuman, kemudian berorientasi pada minat pribadi. Nah, beranjak ke tahap konvensional. Tahap konvensional ini lebih berorientasi pada keselarasan interpersonal dan konformitas. Kemudian berorientasi pada otoritas gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah tentang pasca perkembangan moral spiritual, yaitu pasca konvensional, di mana seseorang berorientasi pada kontrak sosial dan berprinsip etik universal. Artinya dari nomor 8 ini sudah terlihat bahwa mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan satu kode moral pribadi. Ini termasuk ke dalam penalaran pasca konvensional gitu ya teman-teman. Nomor 9. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Option yang D kita eliminasi ya, ini tidak termasuk ya, karena tadi udah aku jelasin cuma ada 3 tahapannya ya. Jadi jawabannya adalah C. Pasca konvensional. Kenapa memilih C? Karena di sini berkaitan dengan
berorientasi pada kontrak sosial. Coba aja kita lihat di sini, mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Paham ya teman-teman? Nomor 10, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Jawabannya adalah C. Penciptaan hubungan yang baik. Nah, jadi memilih option C karena di sini kegiatan-kegiatannya itu kegiatan yang diorientasikan untuk kesenangan-kesenangan dalam membina hubungan baik ya, seperti ekstrakurikuler berkait dengan bakat dan minat seseorang, kemudian melakukan rekreasi dengan guru. Artinya di situ ada pendekatan antara seorang siswa dengan guru untuk memperbaiki hubungan, terutama nanti ketika pembelajaran akan lebih dekat secara emosionalnya gitu ya. Nah, kemudian kegiatan informal lainnya, misalnya kumpul bersama teman-teman atau makan-makan bareng gitu kan, ini mewujudkan penciptaan hubungan baik, di mana hubungan baik ini nanti akan berdampak dalam mengatasi kesulitan belajarnya gitu ya. Nomor 12, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jadi jawabannya adalah B. Gangguan simbolik. Kenapa memilih B? Karena di sini sudah jelas anak tersebut mampu mendengarkan tapi tidak bisa menyimak, sehingga ketika ditanya dia tidak mengerti. Artinya proses berpikirnya itu tidak bisa menerjemahkan simbol-simbol kata-kata atau mentransfer dari apa yang didengarkannya menjadi sebuah informasi, sehingga dia bisa mengungkapkan kembali apa yang ditanyakan oleh guru gitu ya. Nomor 13, perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi masalahnya, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jadi jawabannya adalah C. Nah, di sini aku sebagai guru bimbingan konseling tentunya paham banget ya bahwa tujuan konseling emang membantu siswa agar dapat mengatasi masalahnya. Nah, bisa masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, masalah karir gitu. Dan itu udah termasuk ke dalam 4 bidang tersebut, masalah-masalah siswa itu. Nah, kalau yang A ini kenapa salah? Karena membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. Cuman masalah pribadi aja. Jadi yang 3 lagi, masalah belajar, karir, dan sosial itu nggak termasuk. Jadi yang A ini kurang tepat menurut aku. Soal nomor 14, cara yang paling tepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming. Nah, jadi jawabannya adalah A. Sosiometri. Kenapa harus sosiometri? Karena ini juga sebenarnya udah ke teori bimbingan konseling ya teman-teman. Jadi dalam instrumen non-tes itu ada yang namanya sosiometri. Sosiometri itu mengukur bagaimana seseorang itu dalam kelompoknya. Maksudnya bagaimana kemampuan seseorang dalam berinteraksi pada kelompoknya gitu. Nah, jadi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam faktor sosial ini yang bersumber dari faktor sosial, maka jawabannya adalah sosiometri. Sosio artinya sosial dan metri itu artinya pengukuran sosialnya gitu ya. Nomor 15, bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan, B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik, C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber.
Jawabannya adalah, iya Allah ini mudah banget ya soalnya. Jawabnya adalah C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Iya, karena yang A itu memindahkan tempat duduk belum tentu sesuai dengan gaya belajarnya atau belum tentu merubah pemahamannya. Kalau yang B, mengulangi penjelasan kepada seluruh peserta didik, belum tentu semua peserta didik itu tidak paham, pasti ada yang paham gitu ya. Jadi cuma-cuma kalau dijelasin ulang 2 kali gitu. Kalau C ya tentunya itu yang tepat, dan D, menugaskan seluruh peserta didik untuk membaca buku sumber. Oke, itulah pembahasan dari aku tentang soal-soal pedagogik. Yang ingin lebih puas dengan soal-soalnya boleh request kamu mau soal yang seperti apa lagi. Nah, isi aja kolom komentarnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video yang aku buat ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan isi kolom komentarnya kalau ada yang mau kamu tanyakan tentang video yang aku buat ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.